Halo, jumpa lagi bersama kami Ibu Dini dan Ibu Lila dalam mata pelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang kelompok Monera, Protista, dan Jamur atau fungi. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengelompokkan kingdom Monera, Protista, dan Jamur atau fungi. Masuk ke materi yang pertama yaitu kelompok Monera. Monera memiliki ciri-ciri yaitu selnya tidak memiliki membran inti atau disebut dengan prokariotik. Bersel tunggal biasa disebut dengan uniseluler dan mampu berkembang biak dengan membelah diri. Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Bakteri yang ada di lingkungan kita itu ada dua jenis, yaitu ada yang berbahaya dan ada juga yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bakteri yang berbahaya bagi manusia yaitu adalah Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TB atau tuberkulosis paru, dan bakteri yang bermanfaat bagi manusia yaitu bakteri Escherichia coli yang berperan untuk membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Nah, kelompok Monera dari bakteri yaitu memiliki 3 bentuk. Yang pertama yaitu basil atau batang yang terdiri dari Monobacillus, Streptobacillus, Palisade, Diplobacillus, dan Coccobacillus. Yang kedua berbentuk kokus atau bola terdiri dari Coccus, Diplococci, Staphylococcus, Streptococcus, Sarcina, dan Tetrat. Dan yang terakhir memiliki bentuk spiral yang terdiri dari Vibrio, spiral, dan Spiroseta. Kelompok Monera dari alga biru contohnya yaitu Crococcus, Gleocapsa oscillatoria, Tolipotrix, Merismopedia, dan Gloetrosia. Lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang kelompok Protista. Protista memiliki ciri-ciri yaitu selnya memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik. Ada yang bersel tunggal atau disebut dengan uniseluler dan ada juga yang bersel banyak disebut dengan multiseluler. Protista ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Protista mampu berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, kelompok Protista itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu Protista yang menyerupai hewan disebut dengan protozoa. Kelompok protozoa diantaranya adalah Paramecium, Entamoeba histolytica, dan Plasmodium malariae. Paramecium dan Entamoeba histolytica terdapat pada usus besar yang dapat menyebabkan penyakit diare, dan Plasmodium malariae terdapat pada plasma darah menyebabkan penyakit malaria. Nah, yang kedua, kelompok Protista yang menyerupai tumbuhan disebut dengan alga. Ada beberapa alga yang termasuk dalam Protista yang menyerupai tumbuhan, yaitu yang pertama alga hijau atau disebut dengan Chlorophyceae, alga coklat disebut dengan Phaeophyceae, alga merah disebut dengan Rhodophyceae, dan yang terakhir alga emas disebut dengan Chrysophyceae. Nah, tahukah kamu Protista yang menyerupai tumbuhan itu ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama memiliki klorofil, sehingga Protista yang menyerupai tumbuhan ini dapat memasak makanannya sendiri atau disebut dengan autotrof. Nah, masaknya gimana? Masaknya dengan melakukan fotosintesis, karena Protista menyerupai tumbuhan memiliki klorofil.
Kemudian yang kedua, tubuhnya berbentuk talus sehingga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian, untuk protista yang bersel satu atau uniseluler itu berbentuk benang atau pita, dan protista yang bersel banyak atau multiseluler berbentuk lembaran. Protista atau alga bereproduksi secara seksual, yaitu dengan oogami dan isogami, dan secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora. Adapun habitat dari alga ini ada di perairan, tempat lembab, dan epifit. Epifit adalah tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Nah, protista juga memiliki dua sifat. Yang pertama bersifat makroskopis, yaitu yang dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Contohnya ini ada Eucheuma spinosum dan Gracilia, itu merupakan alga merah. Ada ulva yang termasuk dalam alga hijau, dan fucus yang termasuk dalam alga emas. Kemudian yang kedua ada protista yang bersifat mikroskopis, yang mana dapat kita lihat jika kita menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu ada amoeba, euglena, paramecium, dan lain sebagainya. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu kelompok jamur atau fungi. Jamur atau fungi adalah kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Adapun ciri-ciri dari jamur, yaitu yang pertama, jamur tidak berklorofil. Jamur memiliki spora. Jamur tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidup di tempat yang lembab. Jamur memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu bersifat saprofit, yaitu organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah membusuk, dan bersifat parasit, yaitu organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Ini adalah bagian hifa. Hifa tersebut akan membentuk anyaman yang disebut dengan miselium. Nah, di bagian yang pertama yaitu itu adalah spora, selanjutnya sporangiofor, hifa rhizoid, dan hifa stolon. Nah, ini merupakan gambar jamur yang ada pada tempe, termasuk ke dalam filum Zygomicota. Perkembangbiakan jamur yaitu secara generatif atau melalui perkawinan, dan vegetatif melalui tidak melakukan perkawinan. Yang pertama, perkembangan biakan secara generatif dengan melakukan perkawinan yaitu melalui miselium. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Nah, kingdom fungi atau jamur ini memiliki 6 filum. Yang pertama yaitu Chytridiomycota, Zygomycotina, Glomeromycota, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycota. Terima kasih, selamat belajar.